Selamat pagi, dugaan bahwa pengadilan kasus pelanggaran HAM berat Paniai hanya main-main kian mencuat karena vonis bebas yang diketuk hakim terhadap terdakwa menguatkan hal itu. Penyidikan dilakukan, persidangan dilangsungkan, namun sejak awal banyak suara sumbang yang menyebutkan bahwa penyidikan dan persidangan hanya sekedar formalitas. Tidak mungkin tidak ada yang bertanggung jawab ketika tindakan aparat membubarkan unjuk rasa berbuntut pada hilangnya nyawa warga sipil. Dan mustahil kita menyikapi peristiwa tragis itu semata dari kacamata musibah sehingga harus dilupakan begitu saja. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 10 Desember 2022 dengan tema Kasus Paniai Belum Selesai. Bersama saya Reno Raksa. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Stiani. Selamat pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi, Reno. Semoga selalu sehat, Mbak Nunung ya. Amin. Oke, terkait dengan Paniai ini belum selesai, akan menjadi perbincangan utama kita, Mbak Nunung, pada hari ini. Tetapi kita akan juga menyoroti sejumlah informasi yang juga disorot di Harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi yang dinilai masih buruk di Indonesia. Ini juga sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi ya, di tahun 2022. Mbak Nunung, apa sorotan soal hal ini, Mbak Nunung? Iya, ini selalu jadi masalah ya, dan nyaris nggak selesai-selesai gitu kan. Kalau orang selalu bilang, mari memberantas korupsi, semua orang pengen memberantas korupsi, tapi tetap aja ada korupsi gitu kan. Bagaimana caranya? Dari dulu sudah dipakai berbagai cara. Dan kalau sekarang kita kalau saya tidak salah ingat, selain penindakan juga pencegahan yang sedang digiatkan gitu kan oleh KPK atau siapapun gitu. Nah, memang dua hal itu perlu digalakkan, Reno. Kalau seperti dikatakan oleh Media Indonesia ini ya, komitmen pemberantasan korupsi masih buruk diukur dari termasuk Undang-Undang KUHP yang baru kita yang menyebutkan bahwa hukuman minimal untuk pelaku korupsi itu turun, hukuman minimalnya turun, ya. Di korting ya, Mbak ya? Di korting, hukuman minimalnya turun gitu. Jadi kalau kata KPK, hukuman berat itu tidak membuat jera, yang membuat jera adalah memiskinkan koruptor begitu. Betul. Ya memang mungkin ya membuat dihukum berapapun, kalau kemudian masih ada modal di belakang itu, ya lumayan begitu keluar masih banyak, cukup banyak juga. Berarti yang penting juga adalah perampasan aset ya, regulasi soal perampasan aset juga harus dikebut ya di soal hal ini. Sehingga kalau pidana ini kan mungkin ya oke lah ya, tapi untuk kalau kita korupsi itu kan tujuannya kan untuk menambah kekayaan. Nah, ketika kekayaannya dipangkas, ini tentu dirampas lah ya, begitu. Tujuannya hilang. Tujuannya hilang. Iya, tapi memang betul bahwa pencegahan juga tidak boleh diabaikan gitu. Jadi kalaupun setiap orang dibudayakan untuk tidak melakukan korupsi atau tidak membuat korupsi bisa berkembang, itu penting gitu. Betul. Dan sekali lagi yang miris adalah ketika korupsi di negara kita justru dilakukan oleh kepala daerah dan hakim agung yang katanya ini adalah untuk benteng akhir pemberantasan atau penegakan hukum di Indonesia. Betul. Kita ke informasi berikutnya, Mbak Nunung. Ini soal BNPT dan juga Densus 88 didesak untuk minta maaf. Tentu saja ini tidak lepas dari kejadian di Polsek Astana Anyar Bandung beberapa waktu lalu, karena yang juga menjadi sorotan adalah pelakunya itu bekas narapidana kasus terorisme gitu ya. Jadi dia keluar dan kemudian dianggap kok tidak dipantau gitu kan. Kok tidak dipantau ini orang keluar, dan berikutnya yang kemudian muncul adalah karena sesudah kasus di Astana Anyar itu kemudian juga ada pembebasan bersyarat yang Umar Pate. Iya, narapidana bom Bali 1 yang meracik bom bola. Ya, gitu kan. Jadi itu yang kemudian orang
kemudian berpikir Densus, BNPT mesti waspada gitu. Harus dilakukan sesuatu gitu. Jadi mereka yang sudah lepas tidak bisa begitu saja take it for granted bahwa mereka selesai. Tidak hanya bahwa mereka berikrar setia kepada NKRI kemudian selesai, dianggap bahwa semuanya beres, orang akan selalu tunduk pada apa yang diikrarkan. Belum tentu begitu posisinya gitu kan. Jadi itu yang harus diwaspadai, saya rasa. Upaya deradikalisasi ini juga menjadi sorotan karena ketika yang menjadi pelaku pemboman di Astana Anyar adalah napi teroris yang juga sudah bebas menjalani hukuman 4 tahun. Muncul pertanyaan, berarti program deradikalisasi selama di lapas ini tidak berjalan dengan maksimal. Padahal kalau kita lihat anggarannya, fantastis loh, Mbak Nunung. Densus 88 punya anggaran 1,5 triliun, BNPT punya anggaran deradikalisasi 431 miliar di tahun 2022. Iya. Nah ini uangnya Saya percaya soal keberlanjutan sih, Reno. Ketika kemudian entahlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menjalani program deradikalisasi, ketika kemudian keluar dan bertemu dengan lingkungan yang berbeda-beda, orang bisa hasilnya bisa berbeda-beda. Orang bisa berubah dan saya mungkin sependapat dengan yang mengatakan bahwa ya harus terus dipantau. Monitoring ya, meskipun sudah bebas ya. Iya gitu. Kalau ini, dia jangan sampai kemudian kembali ke posisi awal, karena itu mungkin saja gitu. Jadi berapapun anggaran pada saat di dalam pidana, ya bisa macam-macam ketika keluar. Toh akan ada yang keluar lagi gitu kan? Betul. Oke, kita tinggalkan informasi yang kedua di halaman 2 Media Indonesia. Kita menuju ke informasi berikutnya, Mbak Nunung. Ini soal sebenarnya sudah kita singgung tadi di yang pertama terkait dengan Undang-Undang KUHP kita yang baru saja disahkan di awal Desember ini. Ternyata ini juga Wisman mulai pertanyakan pasal-pasal di KUHP yang baru. Saya paham arahnya kemana. Tentu yang pasal terkait dengan seks yang di luar nikah begitu ya. Iya, hubungan di luar nikah ya. Betul. Iya, yang kan kita kemarin tuh ketika banyak orang menyampaikan soal ini, kemudian sudah disampaikan juga bahwa ini adalah pasal delik aduan gitu ya. Betul. Delik aduan yang kemudian yang mengadukan itu orang tua, anak, suami atau istri. Jadi di luar itu tidak bisa begitu kan. Sebenarnya ada batasannya sih. Yang penting dari situ kita tahu bahwa sosialisasi itu perlu. Iya kan? Ini karena ketidaktahuan bisa jadi gitu kan. Jadi sosialisasi itu perlu, apalagi kalau menyangkut sampai kemudian ini nanti dunia pariwisata bisa anjlok segala macam gitu. Kita mesti waspada tentang itu kan. Berarti ini mendapat perhatian dari orang luar gitu. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang mungkin sedikit tahu atau tidak tahu seluruhnya gitu kan. Tetapi yang penting dilakukan adalah bagaimana sosialisasi gitu. Masih ada waktu 3 tahun ya sebelum nanti diterapkan Undang-Undang KUHP yang baru ini. Tentunya harus ada sosialisasi yang masif, baik itu oleh pemerintah, oleh legislatif, dan juga tidak kalah penting adalah dari media-media yang ada di Indonesia. Karena media asing pun juga menyoroti terkait dengan pasal ini. Iya, dan tidak cuma pasal ini ya, Reno. Ada beberapa topik, beberapa pasal di situ yang kemudian juga harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan DPR untuk sosialisasi. Gitu. Oke, pemerintah baik. pertama. Pemirsa, itu tadi adalah 3 informasi utama yang kami sorot dari Media Indonesia hari ini, 10 Desember 2022. Tapi terkait dengan tema editorial Media Indonesia kita hari ini, Mbak Nunung, singkat saja secara umum kasus Paniai belum selesai. Tentu kita sepakat ini belum selesai karena berarti pelaku yang sebenarnya masih berada di luar sana ketika terdakwa divonis bebas. Iya, ketika disebutkan oleh majelis hakim bahwa ada pihak di luar terdakwa Ishak 1 yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban, bahwa dianggap bahwa kasus ini memang tindakan berlebihan oleh TNI Polri, satu hal. Tetapi ada hal lain adalah terdakwa yang diajukan ke peradilan HAM ini dinyatakan bukan dia sebenarnya gitu kan. Artinya bukan dia yang mesti bertanggung jawab. Nah, ada orang lain ini siapa gitu kan.
Itu yang mesti dicari gitu kan. Mau dia orang di luar TNI Polri atau siapapun gitu, mau atasan mau siapapun gitu. Itu yang mesti dicari dan itu PR-nya. Dan kalau nggak salah kejaksaan akan kasasi mungkin ya. Ya, akan kasasi dan ini dipastikan oleh dari pihak Kapus Penkum, Kejaksaan Agung akan dipastikan mengajukan kasasi, masih ada waktu 14 hari setelah putusan kemarin. Masih ada waktu untuk membaca lagi dan mereview lagi apa yang akan dikasasikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan Mbak Nunun serta pemirsa, kita akan ikuti informasi soal kasus Paniai belum selesai. Berikut ini. Kasus Paniai belum selesai. Dugaan bahwa pengadilan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat Paniai main-main kian mencuat. Vonis bebas yang diketuk hakim terhadap terdakwa Mayor Purnawirawan Ishak I menguatkan hal itu. Dalam sidang putusan yang diwarnai dissenting opinion di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 8 Desember lalu, Majelis Hakim yang diketuai Sutisna Sawati menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat. Karena itu, Ishak I dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Majelis juga meminta seluruh barang bukti dalam kasus tersebut disimpan dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Sebelumnya, jaksa menuntut Ishak dengan hukuman 10 tahun penjara. Kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua terjadi saat pembubaran unjuk rasa oleh personel militer dan kepolisian. Ketika itu, 8 Desember 2014, masyarakat berdemonstrasi di Polsek dan Koramil 1705 Paniai memprotes dugaan pemukulan terhadap warga. Dalam menyikapi unjuk rasa, aparat membubarkannya paksa dan melepaskan peluru tajam ke ratusan demonstran yang berusaha menyerang. 4 orang tewas dan 10 luka-luka dalam insiden ini yang berujung pada keyakinan telah terjadinya pelanggaran HAM berat. Negara pun tak tinggal diam. Penyidikan dilakukan, persidangan dilangsungkan. Namun, sejak awal, banyak suara sumbang bahwa penyidikan dan persidangan sekadar formalitas, tidak serius. Sidang yang digelar 15 kali, mulai 21 September 2022, menghadirkan 36 saksi, 12 dari unsur Polri, 13 TNI, 6 saksi ahli, dan 5 warga sipil. Akan tetapi, untuk warga sipil, cuma 2 yang dihadirkan di persidangan, sedangkan 3 lainnya hanya pembacaan berkas acara pemeriksaan. Keraguan akan penuntasan kasus HAM berat Paniai juga mengemuka karena hanya ada 1 orang terdakwa yang dibawa ke meja hijau. Sulit diterima logika, tindakan yang dilakukan personel TNI dan Polri dilepaskan dari sistem komando dan cuma 1 orang yang harus bertanggung jawab. Terlebih, ketika kejadian, Ishak adalah perwira penghubung Kodim 1705 yang tidak punya kewenangan menggerakkan pasukan. Vonis hakim sudah diputuskan. Di satu sisi, vonis bebas tersebut bisa jadi mengecewakan karena berarti insiden berdarah Paniai nihil dari pihak yang bertanggung jawab. Di sisi lain, vonis itu semestinya bisa menjadi pembuka jalan untuk kembali mengungkap perkara lebih terang benderang. Tidak mungkin tak ada yang bertanggung jawab ketika tindakan aparat membubarkan unjuk rasa berbuntut pada hilangnya nyawa warga sipil. Mustahil kita menyikapi peristiwa tragis itu semata dari kacamata musibah sehingga harus dilupakan begitu saja. Majelis hakim juga sepaham. Mereka menyebut ada pihak di luar Ishak yang mestinya dimintai pertanggungjawaban berdasarkan rantai komando secara berjenjang. Artinya, meski satu-satunya terdakwa dinyatakan bebas, kasus Paniai belum boleh dinyatakan selesai. Boleh-boleh saja Kejaksaan Agung mengajukan kasasi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana negara menindaklanjuti putusan hakim bahwa ada pihak lain yang harus bertanggung jawab.
Penyidikan ulang lalu membawa mereka yang benar-benar bersalah ke pengadilan harus segera dilakukan. Penuntasan pelanggaran HAM, apalagi yang berkategori berat, tidak hanya kewajiban negara, tetapi juga kebutuhan masyarakat. Kita tidak ingin ketidakseriusan dalam menyelesaikan kasus Paniai menjadi presiden buruk dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Apalagi masih ada 11 kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang menunggu kemauan negara untuk menuntaskannya. Secara legal formal, negeri ini menuangkan komitmennya menangani pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden Jokowi pun berulang kali berjanji untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Komitmen dan janji itu bagus, tapi apalah guna jika minim realisasinya. Pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk menyampaikan pendapat melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial Indonesia masih akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tema kita pagi hari ini, kasus Paniai belum selesai, sudah terhubung langsung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Amnesty International, Bapak Usman Hamid. Selamat pagi, Pak Usman, salam sehat. Selamat pagi, Bung Donald. Terima kasih banyak, salam sehat. Baik, Pak Usman, vonis bebas terhadap Mayor Infantri Purnawirawan Ishak I atas dugaan kasus HAM berat di Paniai, Papua ini banyak orang mengecewakan begitu, bahkan ada beberapa orang yang juga sudah menduga sejak awal. Bagaimana kalau tanggapan dari Anda, Pak Usman? Ya, memang ada dua hal ya. Yang pertama, dalam konteks pembebasan itu memang sesuatu yang sudah sedari awal diprediksi, karena memang putusan itu menegaskan semua keraguan yang telah disuarakan oleh para korban sedari awal. Bahkan pada saat saya hadir di dalam persidangan perdana yang pertama, pembacaan dakwaan, kelihatan sekali memang dakwaannya banyak mengandung kekurangan. Antara lain misalnya tidak ada konstruksi fakta peristiwa yang disampaikan oleh jaksa dengan para pelaku yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, penganiayaan berat pada hari pertama tanggal 7 Desember. Peristiwa itulah yang sebenarnya memicu demonstrasi warga pada tanggal 8 Desember. Nah, demikian pula pada tanggal 8 Desember, di mana terjadi penembakan terhadap sejumlah warga yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga yang masih dalam usia anak-anak ya, 17 tahun. Betul. Misalnya Alfius Yo atau Yulian Yemo juga masih 17 tahun. Atau misalnya Abia Gobay itu masih 17 tahun. Itu anak-anak yang di masa hidupnya bercita-cita jadi pemain bola voli Indonesia. Nah, ini hal-hal yang saya kira sulit diterima oleh warga masyarakat Paniai. Dan ketika persidangan Paniai tidak menghadirkan atau tidak mendakwa mereka yang menembak, mereka yang menganiaya, mereka, para korban langsung ragu. Jangan-jangan ini adalah parodi saja atau panggung sandiwara yang digelar bukan untuk memberikan keadilan kepada korban, bukan untuk mengungkapkan kebenaran, melainkan sekedar formalitas bahwa kasus tersebut telah disidangkan. Yang kedua, memang ada sisi positif dari putusan itu, yaitu putusan pengadilan HAM Paniai mengakui bahwa peristiwa yang terjadi di Paniai merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Karena itu saya setuju dengan editorial media Indonesia atau Metro TV yang menyatakan bahwa ini membuka peluang bahwa seperti dikatakan oleh majelis hakim, masih ada pelaku yang sebenarnya bertanggung jawab dan belum diajukan ke persidangan. Inilah pekerjaan rumah dari Jaksa Agung untuk melakukan pengembangan penyidikan lanjutan atau bila perlu diulang penyelidikan peristiwa ini sehingga mendapatkan bukti tentang para pelaku yang sesungguhnya di balik peristiwa penganiayaan berat maupun juga
penembakan yang mengakibatkan kematian dalam insiden di Paniai. Ya, Pak Usman, satu hal yang juga saya soroti adalah lamanya atau sekuens waktunya ini sangat lama ya. Kejadian di tahun 2014, kemudian Komnas HAM baru mengatakan menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat di tahun 2020, masuk peradilan di tahun 2022. Apa yang menurut Anda membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproses hal ini? Apakah karena ada keterlibatan oknum petugas di sana atau ada hal lain? Saya kira itu tepat, karena ada keterlibatan anggota TNI, anggota kepolisian. Dan sedari awal sebenarnya kalau polisi mengambil tindakan penegakan hukum, terutama pada tanggal 7 Desember, barangkali tidak akan terjadi peristiwa kematian yang terjadi di hari berikutnya. Tapi tentu saja kita sama-sama mengetahui seringkali ketika ada peristiwa pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota TNI, polisi seperti tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Sehingga polisi yang harus menghadapi kemarahan warga masyarakat yang tidak puas akibat cara penanganan kepolisian yang tidak segera, dan juga akibat dari kerugian mereka, baik itu luka fisik atau misalnya kehilangan nyawa gitu. Jadi saya kira memang dari awal ada kendala itu. Selain juga kendala lainnya yang memang mungkin membutuhkan waktu bagi Komnas HAM untuk benar-benar melakukan penyelidikan yang efektif, mengingat jarak, mengingat akses, dan juga sedari awal memang keluarga korban ragu bahwa ada penyelidikan yang memang benar-benar sungguh-sungguh untuk memberikan keadilan kepada mereka. Itu terindikasi dari misalnya penolakan keluarga korban untuk adanya otopsi, persis seperti yang terjadi pada penembakan atau pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, yang juga keluarga-keluarga korbannya menolak untuk adanya otopsi. Nah, ini saya kira pembelajaran bagi negara apabila ada satu peristiwa yang terjadi, misalnya pembunuhan warga sipil, harus segera diinvestigasi. Pelakunya harus segera ditangkap. Dengan demikian tidak perlu ada protes-protes yang meluas sehingga memicu permasalahan yang lebih serius lagi berupa pembunuhan atau penanganan demonstrasi yang mengakibatkan pembunuhan yang tidak sah gitu. Kalau kita lihat di institusi TNI Polri itu kan pasti ada rantai komando berjenjang ya, Pak Usman, Ya. untuk menghasilkan sebuah instruksi begitu. Apalagi terdakwa yang divonis bebas Ishak I ini hanya merupakan perwira penghubung begitu dari komando distrik. Apa catatan Anda soal hal ini? Ya, kalau kita baca dakwaan itu sulit untuk memastikan bahwa memang Pak Ishak I itu merupakan orang yang memegang komando atau kendali yang efektif atas pasukan di lapangan. Dia hanya perwira penghubung. Sementara perwira yang memegang kendali komando atas pasukan di lapangan, misalnya adalah komandan Kodim atau komandan Koramil. Nah, ini yang hilang di dalam proses hukum di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan oleh Jaksa Agung. Baik. Ini Kak, berarti apakah IS ini kan di saat dakwaannya kan disebut tidak mampu mengendalikan pasukan, begitu ya? Apakah ini tidak mampu mengendalikan pasukan atau memang dia dibuat tidak mampu mengendalikan pasukan? Tidak mungkin dia memiliki kemampuan itu kecuali sekedar imbauan sebagai seorang senior, perwira yang paling senior, kebetulan perwira yang pangkatnya paling tinggi di lapangan, tetapi untuk menentukan apakah dia memiliki kemampuan, memiliki katakanlah kekuatan hierarki terhadap pasukan di lapangan, tentu bukan pada tempatnya. Lebih tepat misalnya pada komandan Kodim atau pada misalnya komandan Koramil atau misalnya komandan yang memang memiliki hubungan langsung dengan pasukan yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Oke, kalau kita harus mengingat bahwa perjalanan kasus ini harus menghadirkan fakta baru begitu ya, bahkan tadi Anda mengatakan kalau perlu melakukan penyelidikan lagi sejak awal. Siapa yang sebaiknya diperiksa atau ditengarai, dicurigai bahwa ini yang sebetulnya terlibat atau layak sebagai tersangka dalam tragedi Paniai, Pak Usman? Yang pertama tentu Pak IS sendiri, karena Pak IS pasti mengetahui kondisi di lapangan,
dan bisa menjelaskan siapa-siapa saja yang perlu diperiksa. Yang kedua, ada sejumlah nama yang dituliskan di dalam laporan penyelidikan Komnas HAM. Laporan penyelidikan Komnas HAM sebenarnya hanyalah laporan awal dan hanya memperlihatkan bukti-bukti permulaan yang bisa dan mestinya harus dikembangkan oleh Jaksa Agung untuk mencari bukti-bukti baru sehingga menjadi lebih terang dan mencari siapa tersangkanya. Nah, penyelidikan di Komnas HAM itu sebenarnya tidak dalam konteks mencari siapa pelakunya, karena memang mandat penyelidikan hanya sebatas untuk mencari bukti permulaan apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. Untuk mencari tersangkanya itu kewenangan dari Jaksa Agung. Nah, sekarang yang kami usulkan sebenarnya ada dua pilihan, bisa juga dilakukan secara paralel. Yang pertama adalah melakukan penyelidikan ulang, tetapi harus di bawah supervisi Jaksa Agung. Karena di bawah supervisi Jaksa Agung itulah penyelidikan Komnas HAM bahkan bisa memperoleh perintah penangkapan, penahanan, atau penggeledahan tempat kejadian perkara atau tempat yang dianggap relevan dengan peristiwa untuk mencari bukti, atau melakukan penangkapan penahanan atas perintah Jaksa Agung. Atau yang kedua, penyidikan lanjutan. Jadi Jaksa Agung melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mencari siapa sebenarnya tersangka yang bertanggung jawab atas penganiayaan berat maupun atas penembakan tersebut. Sebab kalau hanya berharap pada kasasi, kecenderungan di dalam mekanisme kasasi adalah hanya sekedar memeriksa apakah secara formil hakim telah menerapkan hukum secara tepat. Kalau seandainya hakim secara keliru menerapkannya, itu mungkin bisa dianulir, apakah itu kembali misalnya memvonis Pak IS, atau sebaliknya justru menganulir keseluruhan putusan tersebut. Inilah yang saya kira jadi tantangan. Dan ini untuk pertama kalinya dalam masa pemerintahan Jokowi, Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk untuk pertama kalinya pula. Ada pengadilan hak asasi manusia yang menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat. Baik, tadi Anda sempat mengatakan ada beberapa nama yang ditulis di laporan awal Komnas HAM yang sebaiknya dan seyogyanya ini harus dikejar. Ada nama-nama inisial mungkin yang bisa Anda sebutkan dan mungkin atribusinya sebagai apa, Pak Usman? Nah, itu agak sulit saya, karena penyelidikan di Komnas HAM itu sejauh menyangkut nama-nama tidak boleh disebutkan ke publik hanya untuk kepentingan pro justisia, kecuali telah ditetapkan resmi sebagai tersangka oleh Jaksa Agung. Itu ada sekitar 5-7 orang yang saya kira patut untuk diperiksa lebih jauh di dalam penyidikan lanjutan oleh Jaksa Agung. Baik, terakhir Pak Usman, apakah Anda optimis bahwa kasus yang terjadi di Papua ini bisa diselesaikan dengan tuntas? Ini pertanyaan yang berat ya. Saya kira ini memerlukan dukungan kita semua, dukungan media Indonesia, Metro TV, masyarakat secara luas, media-media lain untuk terus mendorong pemerintah, mendorong Jaksa Agung untuk sungguh-sungguh di dalam mengungkap peristiwa penembakan dan penganiayaan berat di Paniai. Sebab mereka adalah warga masyarakat kita dan mereka sama seperti kita ketika kehilangan anak masih sekolah, masih umur 17 tahun, 13 tahun atau 18 tahun, itu adalah kehilangan yang sangat besar gitu. Jadi saya berharap Pak Jokowi sebagai presiden yang juga pernah berjanji pada bulan Desember tahun 2014 untuk menyelesaikan tragedi Paniai, benar-benar memenuhi janjinya dengan memastikan Jaksa Agung mengambil langkah penyidikan lanjutan yang efektif dan mendukung Komnas HAM ketika Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat termasuk tragedi penembakan dan penganiayaan berat di Paniai. Demikian. Baik, terima kasih Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia membahas soal tema kasus Paniai belum selesai. Saya sambung dengan Mbak Nunung. Tadi disebutkan ada setidaknya 5 sampai dengan 7 nama yang seharusnya dikejar dalam kasus Paniai ini. Ya, Reno, kan kalau boleh sedikit menyederhanakan gitu kan ya, dalam pengadilan itu jaksa membuat dakwaannya, majelis hakim melihat dari dakwaan itu, gitu kan. Kalau tadi Pak Usman katakan ya, mungkin sebaiknya jaksa melakukan penyelidikan ulang atau
penyidikan lanjutan. Betul. Artinya adalah bahan baku yang disampaikan kepada majelis hakim itu mesti lebih lengkap, begitu, mesti lebih jelas, gitu. Kalau yang kemudian ini kan majelis hakimnya sudah jelas menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM di situ. Tetapi bukan Bapak ini yang kemudian bertanggung jawab. Itu kan soalnya kenapa putusannya jadi seperti Bebas, ini ya. gitu. Kalau kita melihat posisi putusan hakim gitu kan. Lepas dari ada dissenting opinion atau tidak, tetapi putusannya itu bunyinya adalah bahwa orang ini tidak bertanggung jawab. Berarti kalau ada pelanggaran HAM dan kemudian orang ini tidak bertanggung jawab, ada orang lain gitu. Lalu bagaimana caranya? Itu yang saya rasa penting dilakukan sekarang ini gitu kan. Tadi diusulkan oleh Pak Usman, ya udah kalau tidak penyelidikan ulang, ya penyidikan lanjutan, udah sidik lagi gitu. Apa yang perlu lebih jelas dan lebih lengkap gitu. Setidaknya menghadirkan bahan-bahan yang lebih lengkap untuk bahan pertimbangan bagi majelis hakim memutuskan nanti ya. Tapi tadi disebutkan bahwa Ishak 1 ini tetap harus hadir, tetap harus ada karena bagaimanapun dia yang ada di lapangan, yang tahu kondisi lapangan ya. Betul. Tetapi seberapa besar tanggung jawabnya terhadap insiden ini, itu kan yang jadi soal. Gitu. Oke, Ya. baik. Apalagi kalau kita di institusi TNI Polri itu kan terkenal dengan rantai komando ya, ada instruksi untuk menghasilkan sebuah instruksi yang jelas begitu. Ini kira-kira akan berlangsung, apakah bisa semaksimal mungkin ada nama-nama yang 5 sampai dengan 7 nama ini, apakah nanti akan ada kira-kira, ini saya menjadi bertanya-tanya nih, apakah di atasnya Ishak 1 pangkatnya atau di bawahnya Ishak 1 nih? Entah siapa yang bertanggung jawab, entah siapa yang kemudian menjadi pelaku, yang pasti mungkin niatan untuk menyelesaikan ini secara tuntas itu perlu dikuatkan, begitu kan ya, supaya bahannya jelas. Kalau ada soal satu soal kemudian yang diajukan ke pengadilan, misalnya Reno tidak sebagai orang utama di situ. Betul. Dan tidak bertanggung jawab mungkin tidak bertanggung jawabnya kecil banget gitu untuk urusan pelanggaran di situ, pasti akan dibebaskan Reno, bukan? Betul. Baik. Iya. Jadi cari orang yang kemudian bertanggung jawab, itu yang penting. Dan bertanggung jawabnya besar ya, Mbak Nunung. Yang bertanggung jawab terhadap kasus itu. Gitu. Oke, Mbak Nunung, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Editorial Media Indonesia masih akan berlanjut, tetaplah bersama dengan kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, saat ini waktunya kita mendengar bagaimana pendapat masyarakat Indonesia terkait dengan tema Editorial Media Indonesia. Kasus Paniai belum selesai. Sudah ada beberapa penelpon yang tersambung di ujung telepon. Yang pertama saya akan sapa Pak Nugroho yang ada di Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Reno, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Pak Nugroho, bagaimana tanggapan Anda soal tema kita pada hari ini? Kasus Paniai belum selesai karena terdakwa divonis bebas, dinilai tidak bersalah, begitu dinilai tidak bertanggung jawab. Ya. Apa catatan Anda, Pak Nugroho? Hari ini adalah hari HAM ya, di mana hak asasi manusia itu menjadi salah satu tolok ukur pemerintah bersih, demokratis, dan menegakkan hukum. Nah, inilah masalah bagi negara kita. Menegakkan hukum, melindungi HAM itu tidak mudah, Pak.
Karena kalau sudah terjadi kasus di mana menyangkut pejabat atau oligarki atau orang-orang kaya, itu yang dijadikan korban itu cuma pelaksana lapangan. Ini yang kita lihat sekarang. Jadi harus dicari dalangnya. Orangnya yang bertanggung jawab benar. Alasan hakim kan mengatakan orang ini tidak bertanggung jawab sehingga divonis bebas. Nah, tapi materinya kan ada HAM itu. Artinya penyidik itu apa polisi atau kejaksaan itu tidak atau belum melaksanakan dengan benar. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga banyak kasus yang menyangkut hak-hak rakyat itu hilang begitu saja. Karena yang kena cuma teri-terinya. Ikan pausnya tidak ada ini, Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Hamid tadi. Periksa ulang kalau perlu ya apa-apa semua harus tim ad hoc ya. Apa jaksa dan polisi ini tidak ada yang bisa bekerja benar. Ya. Oke. Ini yang kita sedih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda. Berikutnya kita akan sambung di penelpon berikutnya. Ada Ibu Ong Maihua di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Silakan Bu Ong. Selamat pagi Mas Reno, selamat pagi Mbak Kania. Mbak Nunung. Oke, dengan Mbak Nunung di studio. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kejadian yang ada di Paniai itu sangat memprihatinkan. Banyak sudah alat negara kita, terutama kepolisian, menjadi korban dan anak bangsa kita yang bekerja di sana itu menjadi sasaran mereka. Nah, mereka itu kenapa ya sampai melakukan pembunuhan? Padahal pemerintah ini membangun daerah Pania. Tapi kenapa mereka itu selalu iri hati atau bagaimana? Nah, bagaimana sampai orang yang melakukan ini tidak bertanggung jawab sehingga hakim membebaskan. Nah, lalu kalau hukum tidak ditegakkan di daerah Paniai, itu bagaimana, Bang Reno? Hukum ini berlaku enggak di negara kita? Saya tanya. Itu kan juga masyarakat Indonesia. Lalu sekarang mereka mengadakan tidak selesai kasus ini. Bagaimana seterusnya? Apa rakyat kita akan jadi korban? Apa mereka mengatakan bahwa dengan suku itu yang bertanggung jawab adat mereka? Ya tegakkan saja Bang Reno hukum ini supaya jelas. Jangan semena-mena menganiaya masyarakat, menganiaya pendatang gitu loh. Kan jadinya korban. Baik. Begitu saja. Semoga menjadi pelajaran kita untuk penegak hukum. Jangan sampai dibebaskan. Sekalipun ada adat. Adat ya adat, tapi kalau melakukan kejahatan, ya harus diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon terakhir, ada John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak Veto. Apa yang menjadi tanggapan Anda soal kejadian di Paniai? Selamat pagi Bung Reno, selamat pagi Mbak Nunung ya. Salam sehat selalu. Ya, saya menanggapi yang agak ringan-ringan aja di Paniai ini karena ini udah lama. Dan lagi berapa kali diangkat oleh editorial Indonesia ini masalah HAM berat di Indonesia. Ada berapa kita yang belum diselesaikan, masuklah salah satunya kasus Paniai. Cuma tercengang juga kita kemarin, vonis bebas ya, Bapak Ishak satu ini. Artinya ada tugas berat daripada Kejaksaan Agung ya untuk merunut lagi siapa sebenarnya dalangnya ini, siapa yang apa ini. Karena kita apa kata Pak Mbak Nunung tadi itu niatannya aja, betul enggak? Kita ini niatannya untuk menyelesaikan apa ini? Menyelesaikan HAM berat, kasus HAM berat di Paniai ini atau kasus HAM berat lainnya. Niatan nama itunya itu. Itu kata Mbak Nunung, saya tertarik itu. Lagi itu juga kata Pak Hamid tadi itu sudah selalu bagus kata Pak Hamid. Kita ini disorot loh. Di satu sisi kita berhasil di bidang ini, tapi di satu sisi kita nanti akan disorot lagi sama internasional. Masalah HAM kita. Ya? Padahal Presiden dah jelas-jelas
mudah-mudahan menjelang lensernya presiden kita ini habis masa jabatannya, ya HAM berat ini yuk. Kalau tidak selesai semua ya separuh selesaikanlah. Tapi khusus PAN-nya ini, ya. PAN-nya ini harus dirunut lagi dari bawah, harus diulang lagi supaya ada merasa keadilan masyarakat PAN-nya itu. Itu aja, menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Ada sejumlah pendapat Mbak Nunung, tapi yang saya tangkap di sini adalah bagaimana masyarakat ini mendukung supaya kasus atau tragedi Paniai di tahun 2014 ini benang merahnya dirunut lagi dari awal untuk tahu siapa sebetulnya paling bertanggung jawab di sini. Ya, diusutlah dengan tuntas begitu ya, diusut dengan tuntas bagaimana caranya gitu. Kemudian kalau tadi juga disepakati Bapak dan Ibu tadi sepakat untuk dengan Mas Usman, dengan Pak Usman untuk penyidikan lanjutan atau penyelidikan ulang untuk kemudian mengusutnya lebih jelas gitu ya. Ada satu hal Reno yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Usman juga bahwa kasus tanggal 8 tidak akan terjadi kalau tidak ada tanggal 7 gitu. Betul. Kan ya. Ada satu kasus yang memicu tapi sudahlah kita karena itu sudah juga lewat begitu ya. Tapi ada satu hal artinya masalah di berbagai hal yang konflik yang terjadi, insiden yang terjadi antara masyarakat sipil dan kemudian militer atau polisi di sana itu ya mesti diselesaikan. Masalah kecilnya diselesaikan, jangan menunggu sampai besar begitu kan. Dan sayangnya masalah kecil itu beberapa kali terjadi juga di Papua gitu. Jadi itu yang mesti kita selesaikan gitu. Kita boleh loncat lebih jauh dari kasus Paniai ini ya. Kita berharap itu juga diselesaikan. Tetapi ada hal-hal yang konflik-konflik yang berulang di sana itu yang memang juga harus diselesaikan. Insiden kalau saya bilang boleh begitu ya. Kalau tidak salah, Panglima TNI yang saat ini Pak Andika pernah menyampaikan bahwa akan melakukan pendekatan berbeda ke Papua. Itu juga mesti kita cari tahu sekarang berhasilkah sementara insidennya terus jalan gitu. Betul. Itu yang mesti diselesaikan di sana dan harus dicari tahu pangkal masalahnya apa. Mungkin kita sudah waktunya melakukan itu. Gitu. Berarti dalam arti insiden-insiden yang terjadi di Papua, kekerasan-kekerasan yang beberapa kali terjadi, ini adalah hilirnya. Bisa jadi tidak sebab tunggal begitu kan. Tetapi ada beberapa insiden yang terus-menerus, insiden keamanan yang terus-menerus, itu juga mesti diselesaikan di sana gitu, di luar kasus ini ya. Berarti gitu, itu hilirnya sekali lagi Mbak Nunung ya? Harus ditelaah lagi ini hulunya apa sebetulnya? Iya, ada soal di sana gitu kan. Walaupun sebabnya pasti bukan sebab tunggal ya. Tapi mari kita lakukan penelitian. Apa sih sebabnya di sana gitu. Ada apa sih di sana supaya kita tahu pendekatannya mesti bagaimana gitu. Oke. Saya rasa begitu. Baik, menarik untuk kembali kita bahas nanti. Mbak Nunung, masih ada satu segmen lagi kita untuk membedah tema kita. Kasus Paniai belum selesai. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen akhir saya masih akan membahas soal tema kita, kasus Paniai belum selesai, bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Stiani. Mbak Nunung, tadi ada dua opsi yang dilontarkan begitu ya oleh Pak Usman. Kalau tidak penyelidikan ulang, ya penyidikan lanjutan. Kalau penyelidikan ulang berarti ini harus dilakukan di bawah supervisi Jaksa Agung begitu ya, supaya lebih clear lagi Mbak Nunung. Pak Usman merasa bahwa perlu supervisi khusus dari Jaksa Agung begitu ya, timnya ya. Kemudian kalau penyidikan lanjutan ya tinggal dilengkapi saja itu yang sudah sempat dikerjakan begitu kan ya. Dan karena versi Pak Usman tadi ya kalau kasasi kan basisnya adalah yang dakwaan yang disampaikan itu. Jadi menurut Pak Usman perlu dilakukan lagi penyidikannya gitu. Gitu. Baik. Tapi tadi Pak Usman ketika saya tanya optimis tidak kasus ini akan selesai tuntas maksimal,
Jawaban yang pertama adalah ketawa, Mbak Nunung. Ini berarti kan ada sedikit pesimisme di awal, tapi tetap mendorong pemerintah untuk menuntaskan ini dengan setuntas-tuntasnya. Saya bisa bilang tidak ada satu orang pun bisa menggaransi masa depan, begitu ya Reno ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Harapannya kalau penyidikan atau penyelidikan dilakukan lebih tuntas, lebih bagus, lebih baik, dakwaan disusun lebih baik, karena penyidikannya lebih beres begitu, hasilnya juga akan lebih memuaskan banyak pihak begitu kan. Harapannya memenuhi rasa keadilan masyarakat begitu, harapannya begitu kan. Jadi kalau kita bilang ya ini pengadilan HAM di masa Pak Jokowi, mari kita tuntaskan begitu. Ya, niat untuk menuntaskannya mesti jelas. Gitu. Apalagi kasus Paniai ini sudah ada komitmen dari Presiden Joko Widodo sejak tanggal 27 Desember 2014 ketika berkunjung ke sana, begitu ya. Tentu ini harus, ketika itu sebuah komitmen dari Presiden Joko Widodo, mau tidak mau ini harus dituntaskan. Kita ingat 2024 sudah tenggat terakhir bagi Presiden Joko Widodo, hanya tersisa waktu 2 tahun saja untuk menyelesaikan secara tuntas, mengungkap sebenar-benarnya ini Mbak Nunung. Ya, sayangnya sampai kita hampir lupa ya ini kasusnya, dan kita harus mengulang lagi. Oh ya, kasus tahun 2014 itu seperti itu, dan kemudian ya pengadilan ini sendiri kan kita tahu bahwa diwarnai dengan ya ketidakpercayaan masyarakat di sana juga gitu kan. Dari awal sudah diwarnai dengan ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya itu yang kita bilang ketika penyelidikan, jadi yang dilakukan oleh Komnas HAM ditindaklanjuti dengan lebih lengkap dan kemudian maju ke pengadilan dengan lebih lengkap, itu akan bisa diharapkan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan itu mungkin harapannya akan memperbaiki kondisi di Papua. Oke, saya rasa ketika tadi Pak Nugroho mengatakan bahwa menilai bahwa penyidik ini belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal, entah itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak Kejaksaan Agung begitu ya. Saya menjadi berpikir begini, untuk supaya bisa membuka atau menyelesaikan masalah Paniai secara tuntas, secara setuntas-tuntasnya ini ya, bukan hanya asal tuntas, apakah perlu dirasa ada pergantian tim mungkin yang lebih, saya bilang bebas konflik of interest, supaya kasus ini bisa terselesaikan dengan semaksimal mungkin sebetulnya Mbak Nunung? Iya, saya tidak mengikuti timnya dan saya tidak tahu siapa saja. Jadi rasanya mungkin lebih baik kita fokus pada hasilnya. Gitu. Jadi bagaimana menjaga supaya jalannya, kalaupun ada penyidikan lanjutan atau penyelidikan ulang, jalannya berjalan baik begitu. Supervisinya oleh Jaksa Agung tadi salah satunya ya, itu akan membantu penyelidikan ataupun penyidikan lanjutannya berjalan baik gitu, dan itu yang diharapkan. Oke, baik. Catatan supaya dari Mbak Nunung supaya kasus ini bisa terungkap secara jelas dan juga secara tepat ya, tidak hanya jelas tapi harus tepat juga ini tersangka yang dibawa baru lagi di persidangan yang kita dorong seperti itu. Apa sebaiknya harus dilakukan kira-kira? Ya, Reno, yang jelas sekarang ini kan majelis hakimnya menyatakan bahwa ada pelanggaran di situ. Gitu. Tindakan TNI Polri berlebihan. Betul. Tindakan aparat berlebihan begitu kan. Itu yang titik poinnya di situ gitu kan. Bahwa ada kasusnya gitu. Lalu siapa yang melakukannya, itu yang mesti diselidiki dengan benar, disidik dengan benar, sehingga diajukan ke pengadilan orang yang tepat. Orang gitu. yang tepat. Iya, siapa saja dia gitu. Siapa saja mereka maksudnya. Gitu. Baik, kira-kira siapa saja dia, tapi direvisi Mbak Nunung siapa saja mereka. Ini bukan tunggal berarti ya? Iya, kita tidak tahu apakah itu tunggal atau tidak. Karena tadi ada 5-7 nama kata Pak Usman. Versinya begitu. Baik, terima kasih Nunung Setiani, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Pemirsa, penuntasan pelanggaran HAM, apalagi yang terkategori berat, tidak hanya kewajiban negara, tetapi juga kebutuhan masyarakat. Kita tidak ingin ketidakseriusan dalam menyelesaikan kasus Paniai menjadi presiden buruk dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Presiden Jokowi pun berulang kali berjanji untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Komitmen dan janji itu bagus, tapi apalah guna jika minim realisasinya. Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.